Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore juga sahabat Leram dan teman-teman fasilitator. Senang sore ini kita bisa bertemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol melalui podcast, ngobrol santai meskipun melalui media Zoom. Semoga nggak menambah greget dan semangatnya untuk topik kita hari ini. Hari ini kebetulan kita semua wanita dan topiknya merupakan Hari Wanita Internasional yang akan jatuh di tanggal 8 Maret. Jadi topiknya akan ringan, aplikatif, dan sebenarnya juga berdasarkan pengalaman dari para teman-teman fasilitator yang mungkin bisa di-sharekan kepada para sahabat Lerem. Mungkin pertama-tama aku memperkenalkan diriku dulu, nanti dilanjutkan dengan teman-teman ya. Saya dengan Katie, saya seorang life and well-being coach dan di Lerem sendiri saya sebagai founder Lerem. Jadi Lerem itu dalam bahasa Jawa artinya tenang dan nyaman. Memang kita adalah satu platform yang kita sediakan untuk kebutuhan coaching, training, dan wellness untuk menjadikan individu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah juga untuk korporasi bisa mencapai tujuan apa yang menjadi tujuan dari korporasi itu tersebut sendiri. Untuk malam ini sesuai dengan topiknya Hari Wanita Internasional. Jadi sebenarnya kita ingin mengangkat angle bahwa wanita itu memiliki banyak peran dalam hidupnya. Jadi gimana sih caranya peran-peran itu berdasarkan para teman-teman fasilitator bisa melihat dari angle yang berbeda-beda. Mungkin aku mengajak kakak-kakak dan mbak fasilitator untuk memperkenalkan diri dulu. Bisa dimulai dengan Kak Evi, Kak. Monggo, Kak. Oke, selamat sore teman-teman, sahabat Lerem, teman-teman fasilitator. Saya di Lerem itu sebagai parenting coach, tapi selain soal coach, saya juga seorang play terapis dan memang saya sangat tertarik di dunia parenting, khususnya orang tua, baik yang memiliki anak berkebutuhan khusus maupun anak tipikal. Oke, itu aja Kak Keti. Next silakan Kak Diput, Kak Dian Putih ya. Silakan Kak. Terima kasih Kak Keti. Selamat malam sahabat Lerem dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Dian Putih Oscar ini yang akrab disapa Diput. Di Lerem ini saya berperan sebagai career charger coach. Kalau selain di Lerem, saya juga memang seorang professional coach yang lebih banyak menangani masalah karir, leadership maupun kehidupan di korporasi, dan juga merangkap fasilitator dan trainer khususnya untuk korporasi. Background saya adalah psikolog sekaligus praktisi HRD selama lebih dari 19 tahun. Demikian dari saya, terima kasih. Terima Kak Diput. Nextnya silakan Mbak Uli. Halo, selamat malam semuanya. Dengan Uli di sini. Saya sebagai financial educator juga financial coach di Lerem. Background saya sebetulnya dulu lama di banking. Karena waktu pas di banking pindah-pindah dari project manager HR gitu. Nah, tapi khusus hari ini kita akan sharing tentang pengalaman saya waktu kerja di luar negeri, tetapi di Jerman. Thank you. Silakan terakhir Mbak Ririn. Halo, nama saya Ririn. Peran saya di Lerem ini untuk membantu teman-teman di wellness, physical wellness, khususnya kalau teman-teman tertarik untuk berlatih cardio workout yang terinspire sama dance. Mungkin itu aja. Thank you, Mbak Ririn. Dari mukanya itu kelihatan fresh ya Mbak Ririn ya, sebagai instruktur. Fit. Saya mungkin mau share sendiri, saya share terlebih dahulu mengenai Hari Wanita Internasional itu sendiri gitu. Jadi memang Hari Wanita Internasional merupakan momen terpenting akan pengakuan atas prestasi para perempuan tanpa memandang asal, etnis, budaya, politik, dan perekonomian gitu. Dan saya juga melihatnya ini cukup menarik karena memang secara historik sendiri disebutkan bahwa di tahun 1908 ada 15.000 wanita yang di New York mereka bersama-sama memperjuangkan menuntut beberapa haknya mereka seperti hak jam kerja yang lebih singkat, upah yang lebih baik, dan hak untuk memilih. Jadi bisa kelihatan betapa perannya wanita ini susah-susah gampang ya kalau saya bilang cukup menantang gitu. Dan saya juga melihat ini
perannya Lerem itu sendiri gitu ya. Kami sendiri di Lerem sebagai suatu platform yang sifatnya komprehensif, memang sebenarnya ingin mengajak teman-teman, bukan hanya wanita, cuman kebetulan karena ini Hari Wanita Internasional, cuman kita ingin mengajak teman-teman untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih lerem sesuai dengan namanya, lebih tenang gitu. Dan gimana sih dalam sesi malam ini para fasilitator itu semuanya bisa memberikan angle dari ekspertis mereka masing-masing yang saya berharap bisa bermanfaat untuk para sahabat Lerem, terutama menyikapi fungsi dan peran kita masing-masing di kehidupan kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengajak mungkin Kak Evi ya Kak ya, sebagai seorang parenting coach. Apa sih Kak kalau dilihat dari sisi Kak Evi mengenai peran wanita sebagai istri, sebagai ibu gitu ya dalam keluarga. Boleh di-sharekan dulu nggak Kak dari definisinya sendiri gitu. Perannya kan beraneka ragam ya Kak ya. Gimana tuh Kak menurut Kak Evi? Iya, terima kasih ya Kak Keti. Kalau mungkin kita mulai dari definisi peran dulu itu ya sendiri ya. Jadi katanya peran itu didefinisikan sebagai bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban kita itu sesuai dengan posisi kita atau kedudukannya kita. Jadi kalau dalam hal ini konteks saya sebagai seorang istri, seorang ibu, bagaimana saya bisa menjalankan kewajiban dan hak-hak saya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Gitu Kak Keti ya. Jadi mungkin ada juga kalau kita ngomongin di situ berdasarkan kalau ngomongin hak dan kewajiban antara sebagai seorang istri, tentunya kita inginnya equal ya dengan suami, dan itu ternyata juga di Indonesia diatur udah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 nih Kak Keti, pasal 31. Jadi memang sudah ditetapkan bahwa kita itu sebenarnya dalam hak dan kewajiban itu sama gitu Kak. Oke, jadi memang sudah ada aturan yang mengikat ya Kak Evi ya. Iya. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan lagi rame banyak tuh beritanya kayak gitu ya Kak. Betul. Dan memang fungsinya sendiri ya Kak ya, berarti cukup ini juga ya Kak ya, memang memegang peranan yang paling cukup penting gitu, peran sebagai seorang istri dan juga seorang ibu ya Kak ya. Mungkin bisa disampaikan Kak dari sudut pandangnya Kak Evi. Ya, jadi kan kalau tadi kita ngomongin definisinya kan ada kewajiban, ada hak. Aku mungkin mulai dulu deh dari kewajiban seorang istri. Kalau aku ngomong ini kayaknya klise banget ya, udah yang sudah berumah tangga, teman-teman yang sudah berumah tangga, baik yang baru ataupun yang sudah termasuk ya golden gitu ya, kayak saya ini udah mendekati ke arah situ Kak. Jadi katanya kewajiban seorang istri itu yang pertama kalau sudah nikah itu pasti kita harus patuh taat sama suami. Itu pada saat kita mau nikah pasti itu yang diinget-ingetin biasanya sama ibu. Kemudian bagaimana kita juga bisa memelihara dan menjaga kehormatan diri kita ya, suami dan keluarga. Bagaimana kita juga katanya membantu untuk memelihara keren banget ya kata-katanya, harta benda kita bersama ya. Aku nggak mau bilang harta benda suami, kesannya kan ada juga istri yang bekerja gitu. Kemudian bagaimana kita mengurus, mengatur rumah tangga, bagaimana kita memelihara dan mendidik anak-anak. Kemudian ini yang juga penting Kak, di awal-awal mungkin kita rajin ya untuk berhias. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga Kak Keti. Dengan adanya anak, kadang kita lupa untuk merawat diri. Nah, kalau bisa teman-teman jangan lupa berhias di depan suami, biar dia tidak melihat wanita lain ya, yang terutama yang kalau bekerja ya di kantor gitu. Kebetulan saya kan bukan orang korporat ya Kak Keti gitu. Nah, jadi itu menurut saya juga penting. Kemudian tentu juga menciptakan suasana rumah yang menyenangkan. Itu kewajiban seorang istri. Lalu apa sih kewajiban seorang ibu? Simple banget kalau seorang ibu menurut saya itu gimana kita mengurus dan merawat anggota keluarga. Kalau kita ngomongin inti, keluarga inti itu tidak hanya anak tapi juga suami di sini. Sering
saya suka bercanda mengatakan bahwa suami itu anak saya yang paling besar gitu ya. Jadi anak saya 4 bukan 4. Jadi kalau sama anak mertua jadi 5. Dan bagaimana kita juga mendidik anak-anak kita. Itu Kak Keti. Kita mulai dari situ dulu. Bagaimana kewajiban seorang istri dan apa kewajiban kita sebagai seorang ibu. Ya. Memang nggak bisa dipungkiri ya. Kadang-kadang kita mengurus itu bukan cuma anak, tapi suami rasa anak ya, Kak Evi ya. Terutama saat sakit. Ya. Oh, pertanyaan di bagian di situnya. Ketawa tuh teman-teman. Saya cukup menarik yang tadi untuk peran ibu terhadap anak ya, gitu. Dan memang seperti kita ketahui susah-susah gampang gitu ya sebagai melakukan fungsi itu gitu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nggak Kak Evi? Kalau untuk relasinya gitu ya, kita berperan sebagai istri dan juga berperan sebagai ibu. Gimana tuh Kak Evi? Oke. Kalau ngomongin tadi kan udah kewajiban ya, Kak. Kayaknya kita nggak, kalau tadi kita ngomongin definisinya ada hak dan kewajiban, kayaknya haknya itu kita pinggirin dulu deh ya. Kita sekarang lebih fokus kepada peran kita. Fungsinya kita tuh sebagai apa gitu ya Kak Keti ya. Jadi katanya kalau kita mengingat kita sebagai seorang istri, teman-teman juga pasti sudah melaksanakan kalau menurut saya bahwa kita itu adalah sebagai teman. Kalau dari temannya suami, partner daripada suami, teman diskusi ya, kemudian juga ya teman berkeluh kesah lah begitu ya. Kemudian sering juga kita itu sebenarnya karena kita dianggap yang paling dekat, kita dipercaya, kita suka juga dimintai pendapat, baik itu misalnya tentang masalah kantor ataupun masalah-masalah yang lainnya. Dan pada saat suami kita drop ataupun dia sedang butuh ekstra energi, ya kitalah yang sebagai motivatornya gitu ya. Jadi kita motivator alami lah di sini Kak Keti ya sebagai seorang istri. Itu kalau boleh saya sebutkan beberapa peran kita sebagai seorang istri gitu. Nah, kalau sebagai seorang ibu, ini sebenarnya kalau yang saya sudah jalanin selama hampir 28 tahun ya Kak Keti, itu rasanya sangat kompleks dan membuat saya itu harus selalu belajar gitu ya. Jadi bagaimana sih peran seorang ibu itu yang pertama kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Kebutuhannya itu banyak ya, mulai dari tidak hanya makanannya, kemudian bagaimana pendidikannya. Jadi kita sebagai seorang ibu tuh ya jadi suster iya, jadi guru iya gitu. Suster kalau dia sakit, jadi guru kalau misalnya anak-anak ada kesulitan dalam pelajaran kan gitu ya. Jadi chef juga kalau anak-anak sulit makan kita juga harus siap seperti itu. Dan katanya ibu itu adalah juga sebagai model ya. Jadi buat anak-anaknya. Sering kita juga kalau kita kaitkan dengan suami kita, dia pasti punya role model. Role modelnya kalau cari istri paling umumnya wah biar sama kayak ibunya. Jadi akhirnya anak-anak pun dari situ kan anak-anak juga meniru kita. Jadi kita sebagai role modelnya. Seperti bagaimana anak itu mau jadi baik, ya kita juga harus baik. Simple aja sebenarnya gitu ya. Dan juga peran penting seorang ibu itu adalah kita tidak pernah berhenti untuk terus menstimulasi anak kita, agar anak kita itu bisa berkembang sesuai dengan milestone perkembangannya, gitu Kak Keti. Ya. Menarik ya Kak, terutama untuk di bagian pemberi stimulasi untuk perkembangan anak, karena seperti kita ketahui bersama nih akhir-akhir ini kita sering dengar berita mengenai kekerasan yang dilakukan ke anak dan juga kekerasan yang anak lakukan terhadap sesama anaknya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau istilah saya tuh family value tuh is a must gitu ya. Jadi memang peran ibu bersama-sama dengan bapak pastinya juga mesti bisa menjaga dan bagaimana sih menciptakan stimulasi yang baik untuk anak ya Kak Evi ya. Oke, thank you Kak Evi untuk penjelasannya. Sekarang kita tadi udah ngomongin hak, kewajiban, peran. Kayaknya
nggak semuanya selalu sesmooth itu kan Kak ya, pasti ada tantangannya ya. Bisa disampaikan nggak ke kita, apa aja sih Kak tantangannya Kak, sebagai wanita, seorang ibu dan seorang istri? Oke, aku mulai dari seorang istri ya Kak ya. Kalau balik lagi nih tantangan yang dihadapi dalam istri itu kan kita ngomongnya pasti rumah tangga ya. Kalau yang ini sharing pengalaman aja, yang saya hadapi itu adalah sebenarnya atau mungkin teman-teman juga adalah bagaimana kita bisa menjalin meaningful communication ya. Jadi komunikasi yang bermakna dengan suami dulu gitu. Karena itu adalah bagi saya base atau fondasi daripada kita membangun sebuah rumah tangga. Jadi bagaimana dari kalau komunikasinya bagus itu biasanya tidak akan ada salah pengertian Kak. Dari situ akhirnya juga keluar tuh pasti otomatis appreciate ya, saling menghargai segala macam. Kemudian juga bagaimana kita tantangan itu terutama bagi teman-teman yang baru menikah gitu ya, tentang ekspektasi dalam perkawinan, membangun ekspektasi atau mengelola ekspektasi. Aku ingat Kak, di awal-awal aku menikah, aku seperti berharap pernikahanku tuh seperti dalam sinetron ya. Jadi tidak ada konflik, mulus gitu ya. Kalau ada konflik biasanya istrinya lebih banyak dirayu oleh suaminya gitu. Ternyata tidak seperti itu, kaget gitu ya. Jadi semakin kemudian bertambah usia perkawinan dengan lahirnya anak 1, 2, 3, 4, wah masalahnya itu lebih kompleks lagi. Jadi bagaimana kita mengatur ekspektasi gitu ya, ekspektasi kita terhadap sebuah perkawinan itu sendiri, memandangnya itu seperti apa gitu. Dan tentunya juga dengan kalau kita kaitkan dengan relationship dengan suami, dia juga punya karir, kesibukan, apalagi kalau artinya dia punya karir yang semakin bagus, kadang-kadang waktunya itu kan berkurang untuk kita dan juga terhadap anak-anak. Nah, di sini juga kita harus benar-benar paham bagaimana kita bisa mengatur kurangnya secara kuantitas dan kualitas gitu. Itu tantangan yang saya rasa yang dihadapi gitu ya dalam kita sebagai seorang istri. Kemudian sebagai seorang ibu, kalau saya kaitkan sekarang nih Kak Keti, mungkin dulu tidak ya, tapi sekarang itu saya sangat concern, tantangannya itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita. Seperti yang kita sangat care di Lerem ya tentang kesehatan mental ini, karena bagaimana kita bisa memberikan mental yang sehat bagi anak-anak kita kalau kita sendiri sebagai seorang ibu mental kita tidak sehat. Jadi itu yang menurut saya adalah poin penting, tantangan bagi kita seorang ibu untuk selalu menyadari bahwa gak usah takut kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres gitu ya dengan diri kita. Yuk go to the professional untuk ngobrolin itu bukan hal yang tabu sekarang ya. Kemudian juga lincah untuk mengikuti perkembangan zaman Kak Keti. Jadi sangat berubah pada zaman era kita, bagaimana kita mendapatkan pola asuh dari orang tua kita dan kita sekarang parenting, mempola asuhkan anak-anak kita itu sangat berbeda. Banyak kaget-kaget. Kemudian ada banyak disruption di situ ya. Nanti ke depannya saya ambil contoh simpel aja kayak dulu sekolah ada gedungnya. Ke depannya mungkin sekolah itu bisa nggak ada gedungnya loh. Jadi orang-orang mungkin belajar hanya dari YouTube, jadi dari online. Kita nggak tahu dan kita harus sudah siap dengan itu. Kemudian bagaimana juga kita tantangannya buat diri kita sendiri untuk selalu open mind, untuk mempunyai pemikiran yang terbuka. Jadi bagaimana saat kita ngobrol dengan anak-anak, kemarin kita sempat ngobrol tuh ya Kak Keti ya tentang LGBT ya, dengan tentang tentang film-film yang temanya tentang ya LGBT lah ya, dan itu seperti sesuatu yang biasa buat anak-anak kita saat ini. Tapi kita bengong-bengong sendiri gitu ya. Ini apa? Tapi ya itu kita harus menerima itulah sekarang anak-anak kita.
Itu Kak, mungkin poin-poinnya nih yang Ya, bisa aku sharing. ya, menarik, dan saya ngelihatnya di balik dari segala hak dan kewajiban gitu ya, mungkin kita selalu bisa berusaha memenuhi lah ya fungsi kita sebagai istri dan fungsi kita sebagai ibu untuk membalanskan si hak dan kewajiban itu. Cuman memang tantangan yang dihadapi itu, saya juga kembali lagi melihatnya memang harus tetap disertai dengan open mind, jadi semacam positive mindset juga mungkin Kak Evi ya, dan juga komunikasi itu juga is a must gitu ya, dari kita sendiri ke pasangan, dari kita sendiri ke anak gitu ya. Dan memang ini semua sebenarnya juga salah satu topik yang sebenarnya bisa bisa ditemui di service yang diberikan di Lerem sendiri nih Kak Evi, kalau aku sambungkan lagi gitu. Jadi memang kita sebagai wanita seperti tadi Kak Evi bilang juga tetap harus bisa menjaga kesehatan mental gitu ya. Jadi tetap bisa menjalin komunikasi dengan waras tanda kutip, tidak sering emosi ya seperti itu gitu kan, dan juga tetap berpikir positif gitu kan, karena memang ya perannya dari cerita KFV aja udah cukup banyak gitu ya, apalagi kalau kita ditambahkan dengan peran-peran yang lain gitu. Oke KFV, thank you untuk insight-nya, untuk view dari KFV sebagai seorang parenting coach akan fungsi wanita sebagai seorang istri dan anak. Nah, next-nya nih saya ngobrol ya, thank you KFV ya. Ya, sama-sama Kak Keti. Ya, nextnya aku akan ngobrol sama Kak Diput. Ya, Kak Diput nih judulnya aja sudah sebagai karir charger coach gitu ya. Semua karir-karir yang sudah mulai agak sedikit menurun gitu ya Kak ya, mari kita charge ya Kak ya. Dan ini related dengan wanita, bahwa ada kalanya wanita dituntut juga harus bisa memainkan peran di dunia karir, baik itu yang sifatnya sebagai karyawan di korporasi, leader di korporasi, atau juga yang sifatnya profesional ataupun wira swasta. Nah, Kak Diput, dari angle Kak Diput nih sebagai seorang karir charger coach dan juga yang dulunya juga aktif bekerja di dunia korporasi ya Kak ya. Apa sih Kak mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman untuk malam ini, definisinya sendiri dari peran-peran perempuan sebagai wanita pekerja itu gimana tuh Kak? Definisinya agak banyak, agak beragam, tapi yang paling simpel, saya coba simpulkan, itu adalah wanita yang memiliki mata pencaharian dan penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri dan atau keluarganya. Jadi memang kita nggak nutup mata ya bahwa ada wanita yang bekerja memang untuk dirinya sendiri, tapi juga ada yang memang harus jadi tulang punggung untuk keluarganya. Sesimpel itu sih, kalau dari sisi definisi. Oke. Tadi sempat disebutkan tulang punggung ya. Berarti memang sebenarnya perannya wanita tuh cukup besar ya, Kak Diput sebagai wanita pekerja ya. Kalau bisa diceritakan sedikit nggak Kak? Apa sih yang dirasakan seorang wanita kalau dari kacamata Kak Diput jika dia memainkan perannya sebagai pencari nafkah utama buat keluarga? Baik, ini saya kayaknya bisa mengkaitkan juga sama tadi komentar dari atau pendapat dari Kak Evi gitu ya, di mana kalau awal menikah biasa dipesan-pesan untuk nurut sama suami, ngurus keluarga. Jadi memang dalam bayangan, terutama kalau di culture Indonesia ya, itu memang tetap saja wanita itu tuh sebagai orang yang mengurus keluarga, bukan sebagai pencari nafkah gitu. Nah, seringkali itu ada, apalagi kalau dia jadi pencari nafkah utama ya, sekarang zaman sudah berubah di mana banyak memang entah karena kondisi atau karena pilihan bahkan, maka wanita akhirnya ambil peran selain sebagai tulang rusuk bagi pasangannya, juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya gitu. Perasaannya kadang conflicting, dan yang jelas adalah seringkali masih berasa bahwa masih harus juga bisa amat sangat memenuhi perannya sebagai pengurus rumah tangga tadi. Itu yang seringkali conflicting. Soalnya memang sudah diajarkan dan ada dalam benak gitu ya, ada dalam belief bahkan bahwa yang utama itu saya wanita, apalagi saya misalnya sudah menikah, itu maka yang harus diutamakan adalah keluarga saya. Itu yang seringkali jadinya muncul dari sisi perasaan ya. Satu sisi dia harus bekerja, kalau dia nggak kerja mungkin memang dalam suatu kondisi keluarga tertentu memang benar-benar hanya dia mungkin nggak untuk bekerja, tapi juga
pemikirannya dan hatinya tidak sepenuhnya bisa meninggalkan rumah gitu. Oke. Jadi memang ada kalanya individu yang wanita yang berlaku memainkan fungsinya sebagai tulang punggung, di lain pihak dia juga harus tarik ulur ya Kak Diput ya, antara role-nya dia sebagai istri dan ibu di rumah, tapi juga sebagai tulang punggung gitu ya. Cuman saya juga ngelihatnya dari peran sebagai tulang punggung menghasilkan banyak hal juga loh buat si wanita itu gitu ya Kak ya. Jadi tidak hanya sekedar konflik dan bingung, tapi sebenarnya banyak positif impact-nya gitu dari role dia sebagai tulang punggung. Kalau menurut Kak Diput gimana tuh Kak? Tentu saja dia jadi lebih punya self esteem sendiri, punya sesuatu perasaan empowered gitu ya, bahwa saya mandiri. Tapi tentu saja berbeda dengan wanita yang memang dia gini, proses menjadi tulang punggungnya itu terpaksa atau enggak, terus proses menjadi tulang punggungnya itu memang pilihan atau enggak, dan juga seberapa dia full time, apakah benar-benar peran tulang punggung itu benar-benar hanya dia sendiri, semua dibebankan pada dia atau tidak. Itu tetap ini ya, kalau kita bicara dari kesehatan mentalnya nanti seberapa sehat atau tidak, faktor-faktor itu akan mempengaruhi. Tapi benar juga bahwa di satu sisi dia menjadi punya banyak kelebihan, dia menjadi feel empowered gitu, juga dia menjadi punya peran kan ya, punya karya yang bisa dia banggakan juga itu sih. Dan juga nantinya misalnya dari berbagai peran yang dia jalankan untuk kehidupannya ke depan, bahkan juga keluarganya gitu ya, dia bisa jadi good example gitu. Pada anak-anaknya misalnya dia mengajarkan tentang nilai kerja keras, nilai tanggung jawab, itu yang salah satu hal yang bisa dicontoh anak-anaknya. Misalnya dia adalah wanita yang bekerja, yang memiliki suami dan anak-anak gitu ya. Itu sih kalau menurut saya Kak. Ya, jadi ada faktor rasa self esteem juga ya Kak ya, memang otomatis jadi menimbulkan rasa self esteem. Di samping itu juga dia juga memiliki bisa mengekspresikan, bisa mengaktualisasikan dirinya gitu dengan kelebihan atau pekerjaan yang dia miliki. Oke, tapi kan sebenarnya tidak semudah itu ya Kak ya. Tadi yang seperti Kak Evi bilang di awal pernikahan kok sepertinya indah, ternyata tidak seindah warna aslinya gitu ya. Apa sih tantangannya Kak? Self esteem mengaktualisasikan itu memang membuat kita seperti oke, kita di sini, kita empower gitu. Tapi kan ada juga kan pasti tantangannya yang dihadapi gitu Kak. Apa tuh Kak Diput? Bisa di-sharekan mungkin? Tantangan, kalau tantangan sebagai pekerja gitu ya, itu yang secara umum dan dirasakan bukan hanya oleh wanita tapi semua ya, pasti harus upgrade kompetensi, skill dan lain-lain. Maka saya nggak akan bahas deep tentang itu karena semua pekerja juga ya kayak gitu. Pekerja di bidang apapun ya, entah juga wira swasta, self-employed sekalipun gitu tuh tetap saja semua skill, kompetensi, branding dan lain-lain tetap harus dia upgrade terus. Oke, yang kedua adalah tadi terkait dengan banyaknya peran yang dimiliki, seringkali wanita itu kan perannya tidak hanya sebagai pekerja, tapi juga misalnya sebagai ibu, sebagai istri, dan ini juga tidak hanya berlaku bagi, kesannya kayak wanita yang menikah saja gitu ya, bukan, tapi ini juga bagi wanita yang single, belum menikah, atau sedang dalam kondisi single, yang harus juga misalnya menjadi caregiver bagi keluarganya. Itu juga akan membuat challenging. Jadi banyaknya peran dan seberapa menantang peran-peran lain yang dia miliki, itu tuh tentu saja akan menjadi challenge. Tapi yang umum adalah manajemen waktu ya tadi, karena perannya banyak, jadi gimana ya ngaturnya gitu. Orang sering bicara tentang keseimbangan antara peran di kehidupan dan antara peran sebagai pekerja. Saya kok lebih suka menggunakan kata bukannya seimbang ya, tapi saya lebih suka menggunakan kata harmonis, karena kadang yang terjadi benar-benar tidak seimbang. Ada momen di mana misalnya pekerjaan itu begitu menuntut waktu kita gitu. Ya katakanlah lagi tugas keluar negeri seminggu aja gitu. Nah itu kan berarti urusan misalnya nih yang harusnya biasanya nyiapin
makan bekal anak gitu, jadinya harus nggak tahu mau didelegate ke siapa nih gitu, atau suaminya cuti dulu kah? Nah jadinya itu juga yang salah satu menjadi tantangan pembagian waktu. Maka that's why saya nggak menggunakan kata seimbang ya. Kalau seimbang kesannya 24 jam, 8 jam kantor, selesai, habis itu 8 jam urusan kehidupan rumah, terus 8 jam lagi tidur. Oh, tidak seindah itu Ferguson gitu kan. Nah, jadinya perlu trik lah. Yang Ya. penting adalah harmonis. Nah, untuk menjalankan yang tadi manajemen waktu itu, kesannya kan kalau manajemen waktu seolah terpulang pada si wanita itu sendiri. Nah, ini terkait sama tantangan yang kedua, yaitu tantangan dari dukungan, butuh dukungan dari significant others-nya, di mana dukungan yang diharapkan ini kadang-kadang menjadi tantangan kalau itu tidak diperoleh gitu. Kita udah sering kalau waktu ini ada yang seangkatan, ada yang tidak seangkatan dengan saya. Nah, tapi kalau dari kecil tuh sering dengar pernyataan gini, di balik kesuksesan seorang pria ada wanita hebat di belakangnya. Nah, kalau saya sih senang dengan quote lain ya, saya pikir di balik kesuksesan seorang wanita ada pria pengertian di belakangnya gitu. Nah, seberapa understanding dari pihak significant others-nya ini juga yang menentukan. Jadi selain time management tadi harus ada understanding juga dari significant others dan bahkan kalau boleh saya bilang stakeholders. Karena nggak cuma dari keluarga, tempat dia bekerja, entah itu company atau bukan company, kalau company lebih beruntung ya, rules-nya lebih jelas gitu. Nah, itu seberapa mendukung juga tentang wanita. Alhamdulillah sih kalau sekarang sudah lebih buat company-company yang terutama mendukung diversity gitu ya, itu semakin juga mendukung buat misalnya ada ruang untuk memberikan ruang ASI untuk tergantung sih kondisinya kayak apa, bisa beda-beda ya tiap perusahaan gitu. Tapi itu sudah jadi bentuk dukungan. Kalau soal cuti yang di luar dari pemerintah, dari yang diberikan ketentuan peraturan tenaga kerja sih, saya belum menemukan yang saya bisa kasih lebih gitu ya kalau di Indonesia ya gitu. Nah, yang punya pengalaman kerja di luar negeri nanti mungkin lebih bisa bercerita tuh. Nah, itu contoh bagian dari significant other yang mendukung. Jadi bukan cuma keluarga, tapi juga sistem dari tempat kerja. Di sini yang lebih agak kasihan adalah mereka yang bekerja di sektor informal sebenarnya. Kita nggak boleh melupakan juga ya yang bekerja di sektor domestik atau misalnya ibu-ibu yang harus berjuang menjual sayur di pasar, harus berangkat dari dini hari, itu gimana tentang perlindungan dan lain-lain tentang haknya. Nah, itu yang agak lebih jadi tantangan lagi. Jadi kalau bicara pekerja wanita, saya kira kita harus tetap mengingat dan menaruh hormat terhadap para pekerja sektor informal. Kemudian tantangan berikutnya adalah ini kayaknya sih udah tahun 2023 gitu ya, tapi beberapa stigma dan gender bias itu ternyata masih ada gitu tentang wanita. Memang sudah jauh lebih turun sih, maksudnya nggak kayak dulu. Kalau soal capability gitu, insya Allah udah aman ya. Jadi tetap saja wanita tuh dipercaya bahwa mampu juga secara kognitif gitu. Tapi gini, kadang-kadang kalau dalam situasi ada friksi tertentu, nah muncullah misalnya kayak pendapat bahwa ya gitulah punya bos cewek, ya kan sensi gitu ya orangnya, suka baperan. Jadi kalau mau ngasih pendapat atau masukan tuh ya ntar tahu-tahu marah lagi. Biasanya itu muncul setelah terjadinya suatu konflik atau friksi. Jadi saya katakan bahwa bias gender ini ada, tapi memang sudah nggak setajam-tajam dulu. Gitu. Itu antara lain tantangannya. Terus juga, nah ini yang paling khas ya, paling khas dari kodrat sebagai perempuan. Karena saya sih saya berpikir bahwa sebenarnya namanya kodrat apa sih? Yang namanya kodrat ada sesuatu yang terberi pada kita dan benar-benar belum atau tidak bisa digantikan oleh laki-laki gitu. Apa itu? Melahirkan, menyusui, sampai tahun segini belum ada kan ya. Surrogate mother segala macam ada, bayi tabung ada gitu. Tapi kalau pria hamil kan memang sampai saat ini baru adanya di film gitu kan. Gitu.
Jadi maksud saya ya itu bagaimanapun itu menjadi tantangan, dan maka juga diatur ya kayak dalam undang-undang tenaga kerjaan tuh ada mengenai hak cutinya segala gitu. Hak cuti untuk melahirkan, untuk menstruasi gitu. Kalau menyusui saya termasuk di masa melahirkan itu gitu. Ada tadi peraturan tentang menyediakan fasilitas untuk menyusui misalnya seperti itu tantangan-tantangan yang ada Kak Kety itu. Tapi secara overall sih sebenarnya alhamdulillah ya mulai ini ya, maksudnya diskriminasi segala terutama kalau korporasi sih kebanyakan tidak gitu. Nah tapi ini juga yang unik, mungkin ini bukan benar-benar tantangan tapi ya pilihan hidup ya. Tidak semua wanita itu berminat memang untuk mencapai posisi sampai top level. Misalnya sampai jadi CEO. Jadi saya sering bilang, ya general manager cukup, nggak mau kalau jadi CEO pusing gitu. Di sini tantangannya mungkin bukan buat si wanita itu ya, tapi buat pihak perusahaan, terutama bagian yang harus mengembangkan gitu ya, mengembangkan talent-talent. Nah, ketika ketemu dengan wanita yang, waduh potensial banget, tapi ya si wanitanya bilang, enggak ribet, walaupun ada kesempatan gitu, tapi dia memilih untuk ya udahlah, nggak usah yang top level. Orang nanti juga pengennya emang jadi ibu rumah tangga kok, ngapain ribet amat gitu. Kalau saya lihat ya Kak Kety. Ya, saya kalau Kak Diput ngomong tantangan, senyum saya lebar sekali karena itu semua saya rasakan. Jadi memang mengkombinkan angle dari Kak Evi ya mengenai peran wanita sebagai istri dan anak, terus di karir juga gitu. Dan memang tadi itu mau manajemen waktu yang harmonis, memang itu pilihan kata yang paling tepat tuh, harmonis. Karena memang at sometimes kita nggak bisa balance. Kita cuma bisa proses. Kalau saya boleh share sedikit opini saya, gimana sih caranya kita memprioritaskan dengan proses delegasi. Jadi delegasi tugas bukan cuma di kantor, tapi juga tugas mengurus anak saat kita sedang tidak ada di rumah secara fisik bersama anak gitu. Setuju Kak Diput, dan memang itu yang menariknya ya. Jadi memang saat kita wanita dituntut untuk bisa bekerja, memang role-nya menjadi lebih luas gitu ya. Pekerjaan di rumah juga menanti gitu kan, tapi pekerjaan di kantor sebagai salah satu tanggung jawab, atau mungkin juga itu adalah aktualisasi diri kita. Dan ini saya juga nggak semata-mata di kantor ya, mau sebagai as a profesi atau as wirausaha, itu kan juga membutuhkan space yang tersendiri gitu buat kita sebagai perempuan. Jadi kita juga harus bisa harmonis, kalau mengutip katanya Kak Diput ya, juga bukan balance berarti, bisa harmonis mengelola waktu antara mana waktu kita di rumah melakukan role kita dan mana waktu kita di aktivitas kita beraktualisasi diri lah saya sebutnya gitu. Oke Kak Diput, thank you dan menarik. Ini mungkin sebelum kita ke Kak Uli sebagai yang relate juga dengan wanita pekerja yang pernah memiliki pengalaman bekerja working overseas, bekerja di luar negeri. Mungkin aku mau ke Mbak Ririn dulu dong. Mbak Ririn, tadi kita udah ngomongin mental, ngomongin harmonis gitu ya, ngomongin role yang beraneka ragam gitu ya. Gimana sih Mbak Ririn, gimana caranya kita bisa sebagai wanita tuh tetap bisa looking fresh gitu loh, kayak Mbak Ririn gitu, memiliki kualitas hidup yang sehat gitu ya, yang harmonis lah kalau tadi menurut bahasanya Mbak Diput. Bisa di-share nggak Mbak Ririn? Sebenarnya kalau kualitas hidup sehat ya, kalau menurut perspektif aku sebenarnya yang tadi balik lagi ya, harmonis dan juga menurut pengalaman aku sih tidak berlebihan dan konsistensi dalam melakukan satu hal kayak gitu. Jadi contohnya misalnya misalnya kita pengen olahraga gitu. Oke, saya kayaknya harus olahraga deh. Tapi we don't have to work out like 3 hours gitu, karena kita udah nggak olahraga seminggu, terus kita udah deh gue mau olahraga 3 jam gue habisin di gym. Nah, tapi besok-besoknya lagi ya nggak olahraga gitu kan. Nah, itu mungkin kualitas hidup sehat itu sebenarnya harus dilakukan secara konsisten, misalnya 30 menit sehari aja gitu kan, dalam 1 minggu, tapi rutin gitu, gak perlu sampai berjam-jam tapi rutin kayak gitu. Dan
tidak berlebihan juga olahraganya. Misalnya mungkin ada beberapa orang yang ya ibu rumah tangga atau ibu yang mempunyai banyak peran ya, dia kerja juga, ibu rumah tangga, dia nggak punya waktu alasannya, tapi sebenarnya dari 24 jam yang kita punya, 30 menit itu nggak sampai 10% ya dari 24 jam. Jadi itu harusnya bisa dilakukan secara konsisten gitu. Dan juga misalnya dalam diet, misalnya diet makan atau gimana, mungkin nggak perlu, menurut saya, ini menurut perspektif saya, kadang wanita itu seringkali saya mau diet 2 minggu diet keto, 2 minggu diet garam misalnya gitu ya. Nah mungkin bisa sebenarnya it's okay gitu loh, kita untuk makan aja normal in a normal portion gitu, tapi tidak berlebihan gitu. Jadi ya pagi kita misalnya makan yang lebih light, terus siang makan yang berat, yang our favorite, itu juga sebenarnya fine. Kenapa? Karena ketika kita kayak aduh saya nggak makan ini karena lagi diet, itu juga nggak bagus juga sebenarnya untuk kesehatan mental ya. Karena kita jadi sebenarnya kan kita udah capek kerja, udah capek ngurus suami, we want something yang ya pengen makanan favorit kita atau gimana. I think it's fine gitu loh, asalkan kita tidak melakukan hal tersebut secara berlebihan gitu, dan ya dilakukan secara konsisten tiap hari gitu sih. Oke, jadi kualitas hidup sehat tuh bukan cuma kesehatan secara fisik ya, tapi juga pola hidup yang sehat ya Mbak Ririn. Seperti ya, misalnya pola makan dan sebagainya. Ya. Dan juga mungkin kayak ngumpul sama teman, kayak gitu pun sebenarnya part of maintaining life quality sebagai wanita yang punya banyak peran gitu ya. Karena mungkin say kalau misalnya di rumah gitu ya, kita ada suami gitu, mungkin suami bukan not really like, kadang-kadang sebagai wanita kita mungkin pengennya cuma didengar aja, nggak mau terlalu dikasih tahu gitu ya. Jadi dengan kita ada teman to share itu, ya mungkin itu juga akan sedikit akan membantu kita untuk lebih lebih sane lah. Gitu. Jadi itu cuma bagian dari self care juga ya Mbak Ririn ya. Tadi ada pamper ourselves dengan makan makanan favorit kita gitu ya. Juga mungkin punya teman wanita yang bisa untuk sharing our feeling probably kalau kita lagi ada masalah atau apa gitu ya. Termasuk tadi juga untuk menjaga kebugaran ya. Aku nggak perlu bilang olahraga karena sebenarnya kan caranya banyak ya. Nggak harus menjaga kebugaran, nggak harus selalu dengan olahraga yang tadi Mbak Ririn bilang langsung straight 3 jam gitu ya. Itu sih saya 3 jam udah berapa kilo tuh kalau 3 jam. Oke. Apa sih kegunaannya dengan kita mempraktekkan self care? Tadi kan saya bisa saya bungkus sebagai self care lah ya, tadi yang Mbak Ririn sampaikan gitu. Apa sih akibatnya Mbak Ririn kalau kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri sebagai seorang? Mungkin kalau yang kita semua mungkin rasakan gitu ya, kalau kita habis selesai self care gitu, entah itu kita habis olahraga, entah itu kita habis ke salon, entah itu kita habis dipijit gitu, yang kita rasain itu kan feel good gitu. Jadi benefit feel good itu akan merambat kemana-mana gitu, merambat ke positive thinking gitu kan, merambat ke, dengan positive thinking kita juga melihat diri kita jadi lebih confidence gitu kan. Nah, si confidence ini kan sebagai wanita yang kita akan menjalankan banyak peran, itu modal utama gitu ya untuk survive gitu. Dan juga benefit yang lain adalah mengurangi insecurity gitu, karena kan wanita dengan banyaknya judgment gitu ya, stigma tentang wanita, tentang appearance atau gimana, dengan self care at least we feel good about ourselves. Dan walaupun mungkin kita masih punya our own insecurity, tapi at least we can reduce it gitu.
Oke, menarik. Aku. Bisa disarankan juga untuk para wanita yang masih memiliki their own insecurity, mungkin monggo ngobrol dengan para fasilitator di Lerem ya. Mungkin kita bisa menemukan tips and trick gimana caranya mengeluarkan the best version of ourselves gitu ya. Saya hanya menyambungkan saja Mbak Ririn, soalnya saya ngeliatnya Mbak Ririn aja kayaknya semangat gitu ya untuk mengungkapkan kata self confidence, mengungkapkan tadi kata insecurity gitu. Berarti sebenarnya memang dari segala aktivitas yang kita ingin terapkan untuk memiliki kualitas hidup yang sehat, tetap ada aja yang namanya tantangan sendiri yang harus kita hadapin. Tadi part dari insecurity itu. Oke, tadi sempat diomongin mengenai confidence gitu ya, mengenai rasa percaya diri gitu ya. Bisa dihubungkan nggak sih Mbak Ririn? Jadi sebenarnya semakin kita memiliki rasa percaya diri yang harmonis ya, jadi yang tidak berlebihan. Saya ngomongin di sini semuanya levelnya pas gitu ya. Kita nggak ngomongin yang kekurangan, nggak ngomongin juga yang terlalu berlebihan gitu kan. Jadi rasa self confidence yang cukup itu sebenarnya benar nggak sih membuat kita lebih memiliki kualitas hidup yang lebih sehat? Ya, karena gini, dengan kita self confidence tentu kita bisa berpikir lebih jernih ya gitu. Jadi bisa berpikir lebih logis, dan kita percaya sama apa yang dengan logika kita gitu loh, dengan apa yang kita percaya bahwa itu benar, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika nanti orang men-challenge kita, mungkin men-challenge kemampuan kita sendiri ragu gitu sama diri kita gitu ya. Karena di luar sana banyak banget loh orang yang men-challenge our capability gitu kan, in their own way, mungkin in their own purpose, kita nggak tahu gitu. Makanya kenapa di sini self confidence itu penting untuk supaya kita masih berpikir jernih, berpikir logis bahwa oh ini benar, ini salah gitu. Dan itu perlu self confidence menurut saya. Dan salah satu asupan yang diperlukan adalah tadi itu ya, kualitas hidup yang harmonis, yang sehat, ya, dengan self care yang juga cukup ya. Oke, Mbak Ririn, menarik. Jadi memang kita sebagai wanita ketarik, saya nggak bilang ketarik sih, role-nya kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Cuman kita juga harus tetap ingat gimana caranya kita tetap bisa menjaga kesehatan mental seperti tadi Kak Evi bilang, atau kewarasan gitu, atau seperti tadi bahasa Kak Diput, menjaga keharmonisan. Salah satunya kita juga nggak boleh lupa untuk tetap bisa self care ya Mbak Ririn ya. Salah satunya dengan pola hidup yang sehat. Oke, thank you Mbak Ririn untuk view-nya dari. Ya, thank you Bu Kathy. Sekarang yang terakhir nih Mbak Uli. Mbak Uli, jadi perempuan aja udah jadi istri, jadi ibu, kerja ada yang mungkin jadi harus tulang punggung, kemudian juga manajemen waktunya juga harus bisa harmonis, nggak boleh lupa juga self care, banyak ya ininya ya. Terus Mbak Uli menambahkan lagi kerja jauh dari jauh dari keluarga, benar-benar beda benua, dan dengan culture yang juga berbeda cukup jauh gitu dibandingkan kita sebagai orang Asia gitu ya. Boleh sedikit nggak sih Mbak Uli, meskipun di sini perannya Mbak Uli sebagai financial educator, tapi cukup menarik karena pernah memiliki pengalaman untuk bekerja di negara orang di saat dunia sedang sulit-sulitnya menghadapi pandemi ya Mbak Uli ya, kalau nggak salah di tahun 2020 sekali. Oke, boleh diceritakan sedikit Mbak Uli? Apa sih? Aku coba cerita dengan sesingkat-singkatnya ya, walaupun sebenarnya panjang ceritanya. Oke, jadi waktu pas 2019 itu punya tunangan orang Amerika. Nah, tunangan saya tadinya kerja di Indonesia, tapi karena satu kesempatan akhirnya dia dapat kerjaan di Jerman. Kemudian kan Jerman lumayan nih, bisa jalan-jalan ke Eropa dengan visa Schengen kan gitu. Nah, jadi akhir tahun 2019 itu saya liburan ke sana selama hampir 2 bulan lah ya, jalan di sana gitu. Nah, kemudian selama 2 bulan di sana itu, waktu pas minggu pertama saya di Frankfurt waktu di Jerman, diajaklah ketemuan sama teman kantornya, terus sama atasannya juga gitu.
Nah pas lagi ketemu sama atasannya itulah ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol terus beliau nanya, Chef kerjanya apa gitu ya. Terus saya sharing, saya pernah kerja di bank, di project management, kemudian di HR. Terus terakhir sebelum saya udah ke Jerman, itu saya punya rekrutmen agent sendiri di Jakarta waktu itu posisinya gitu. Nah, kemudian ya saya cerita semua itu sama beliau gitu ya. Terus beliau tiba-tiba, gue butuh HR loh gitu dia bilang gitu. Terus kayak, tapi nggak bisa nemu HR di Jerman gitu ya. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa lah kan, maksudnya lu juga sekalian sama tunangan lu di sini kan biar gampang gitu. Oh ya udah, tapi lu lihat CV gue dulu lah gitu. Oke, kirimin CV lu gitu. Lihat CV apa segala macam. Kita hangout berkali-kali gitu. Terus nah kemudian selama 2 bulan di sana yang tadinya niatnya itu hanya liburan. Akhirnya liburannya tuh cuma sekitar 2 minggu. Sisanya 1 bulan itu saya langsung OJT. Jadi karena saya juga kan nggak mau ibaratnya ngasih harapan palsu gitu kan. Again, saya nggak bisa bahasa Jerman sama sekali gitu ya, sobat lerem semuanya gitu. Terus tiba-tiba dapat opportunity ini gitu. Tapi at the same time saya punya recruitment agency di Jakarta gitu. Saya punya tim di Jakarta yang saya tinggalin gitu. Tapi terus ya udah oke lah. Kalau saya prinsipnya ketika ada opportunity coming gitu ya, saya selalu yaudah say yes aja dulu gitu. Urusan gimana ngaturnya itu ntar belakangan gitu. Pokoknya iya aja dulu gitu kan. Terus akhirnya selama 1,5 bulan itu saya OJT di tempatnya beliau gitu. Terus so far beliau happy gitu. And then akhir pulang dari sana itu saya bawa kontrak kerja. Saya bawa kontrak kerja. Tapi kontrak kerja in a sense baru mulainya tuh nanti itu tahun 2020 karena kan masih ada working permit dan segala macam gitu. Cuma dibantuin di sana, dibantuin sama lawyer segala macam gitu, difasilitasi lah dari perusahaan gitu. Nah akhirnya ya begitulah gitu. Jadi kalau ditanya apakah kenapa saya memilih gitu, sebenarnya lebih ke karena ya satu karena ada hubungannya dengan personal gitu ya, saya bisa bareng sama tunangan saya gitu. And then yang kedua, saya punya waktu untuk prepare gitu. Saya pulang dari Frankfurt itu bulan November 2019, kontrak saya mulai di bulan Februari 2020. Nah, jadi selama 2 bulan ketika saya kembali ke Jakarta itu saya komunikasi dengan tim gitu. Kalian gimana? Possible nggak gitu kalau misalnya running sendiri gitu. Dan untungnya tim saya juga ya udah kita coba aja dulu gitu. It's fine toh selama ini kamu liburan di Jerman pun gitu kamu bisa tetap running company juga gitu kan. Cuma memang nggak capek gitu karena beda 5 jam kan sama Indonesia gitu. Tapi it's possible gitu. Ya udah akhirnya selesai gitu semua ready ditinggal. Terus Februari saya balik lagi ke Frankfurt tapi sudah bawa working permit yang resmi gitu. Oke. Gitu Mbak, gimana ceritanya saya bisa mendarat di sana? Jadi judulnya dinner berhadiah kontrak kerja ya. Biasanya betul ini pulang dinner liburan berhadiah kontrak kerja. Apa yang paling menyenangkan Dok? Mungkin bisa diceritakan ke kita. Yang paling menyenangkan sih kan kalau selama ini kita lihat Eropa tuh cantik gitu ya di foto, di video, di film gitu. Nah terus saya suka baca buku gitu dari kecil gitu. Baca bukunya Enid Blyton atau siapa lah gitu. Itu kan pasti latar-latarnya luar negeri gitu kan. Terus kayak living itu jadi realita gitu bahwa saya bisa bekerja di sana gitu. First edition lah gitu, maksudnya bagian-bagian pertama itu menyenangkan gitu. Tapi kemudian setelah itu ya sebenarnya sih sama-sama aja ya gitu. Jadi menyenangkan dalam arti ya kita tuh kayak hidup di dalam lukisan karena sekitarnya kan cantik gitu ya. Gedung-gedung tua, rapi, hijau dan segala macam gitu. Tapi at the same time juga kayak ya wajar sih cantik, rapi, tertata gitulah. Orang rakyatnya sedikit gitu. Kalau di kita kan rakyatnya banyak ya. Jadi butuh ekstra effort gitu untuk mengurus rakyat kita gitu kan. Jadi yang menyenangkan itu satu, itu lingkungan baru gitu. Kemudian yang kedua, selama ini kalau di Jakarta kita kerja itu kan kerja sama orang Bandung, orang Jogja, orang Batak gitu. Kadang ada ekspat ya dari Singapura lah, dari China, Korea, or Japan gitu kan. Tapi nggak sampai jauh-jauh banget gitu. Pas di sana itu ya kerjanya itu jadi kita banyak kerja
sama orang Jermannya sendiri gitu. Tapi orang Jerman juga mereka kan ada beda-beda kota, beda-beda provinsi gitu ya. Culture-nya beda-beda juga gitu. Kelakuannya beda-beda juga gitu. Terus kebetulan perusahaan tempat saya waktu itu wholesale distribution untuk fashion gitu. Kita ada pabrik di Turki, tapi kita juga ada distribusi di Rusia juga gitu. Jadi ya kerja sama orang dari Turki, kerja sama orang dari Rusia gitu. Dan di Jermannya sendiri gitu ya, ini supaya semua sobat lerem ada bayangan gitu. Kalau Jakarta kan kayak kapitalnya gitu ya, orang dari seluruh pulau di Indonesia kayaknya pengen deh kerja di Jakarta gitu kan. Nah Frankfurt itu kayak gitu di Eropa. Jadi di Frankfurt itu ada orang dari Ceko, ada orang dari Polandia, ada orang dari Eastern Europe lah, negara-negara lain gitu. Kemudian yang datang bisnismen gitu ya, orang dari Prancis, orang dari Swiss gitu. Jadi kayak melting potnya Europe gitu tuh di situ gitu. Kemudian ada orang Afrika, even dari orang Middle East juga gitu. Nah, itu tuh kayak apa ya? Kayak kita dipertemukan dengan banyak orang gitu dari berbagai negara. Tapi sebenarnya itu cuma beda kulit doang. Sebenarnya mereka sama kok gitu, manusia-manusia juga gitu. Cuma mungkin beda kebiasaan makannya, beda kebiasaan minumnya gitu. But they just a human gitu. Sama kayak kita gitu. Jadi itu juga kayak memperkaya saya punya perspektif tentang manusia gitu. Apalagi kita kan tinggalnya di Indonesia gitu ya, ratusan tahun dijajah gitu. Terus selama sekolah kan dijejekin itu terus gitu. Jadi kayak mentalnya orang Indonesia itu kayak most of the time tuh kayak victim gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita keluar gitu ya, itu cuma beda warna kulit kok gitu. Secara skill, hard skill, soft skill, itu kita nggak kalah, sama sekali nggak kalah gitu. Hanya beda bahasa aja gitu, sama beda lahir aja, beda warna kulit, that's it gitu. Tapi sisi lainnya tuh sama-sama manusia gitu. Kadang kita nggak bicara bahasa yang sama gitu, tapi kita bisa sama-sama ngerti kok gitu. Itu sih Mbak, itu yang menyenangkan ya gitu. Jadi karena saya memang sebelum tinggal dan bekerja di sana pun memang anaknya suka jalan-jalan. Jadi buat saya sangat menyenangkan gitu. Ya, menarik ya Mbak Uli. Memang kita kadang perspektif kita tuh baru bisa terbuka kalau kita sudah menemukan mereka-mereka dari negara atau beda sama kita. Betul sekali. Nah, memang ya itulah yang sebenarnya memperkaya, dan juga kita bisa melihat sebenarnya fungsi kita sebagai perempuan mungkin saat kita bertugas bekerja di negara orang itu juga berbeda ya Mbak Uli ya. Apa yang dirasa, meskipun yang di-expect sama, performance tetap dituntut sama, bisa tetap sama. Cuman yang kita rasa secara tadi Mbak Uli bilang, mungkin culture base-nya yang berbeda. Itu yang betul. Oke, betul sekali. Oke, itu tadi merupakan hal-hal yang berkesan gitu. Dan tantangannya nggak sih Mbak Uli? Saat kita sebagai orang European countries, pasti ada lah ya. Tapi yang pertama sih dari yang kelihatan ya, saya yakin semua orang Asia kalau pindah ke Eropa pasti challenge-nya itu di cuaca. Kalau summer kita nggak masalah gitu ya, summer kita tiap hari summer gitu ya di Indonesia gitu kan. Tapi yang jadi challenge itu adalah ketika autumn sama winter, terutama winter gitu. Kenapa? Karena winter itu bayangin ya Sobat Lerem, misalnya kita ke kantor kan tetap nih jam 8 pagi gitu ya, start kantor jam 8 atau jam 9 pagi. Kita bangun itu masih gelap, kayak masih subuh. Terus kita jalan ke kantor karena saya dekat kebetulan apartemen dari kantor tuh paling 15 menit jalan kaki lah ya gitu. Saya jalan kaki tuh kayak masih subuh, literally kayak di Indonesia itu baru jam 4 gitu. Tapi ngelihat jam, ini jam 8 loh gitu. Ini jam 8 pagi gitu. Terus orang udah pada mulai aktivitas gitu. Jadi itu. Kemudian dan sepanjang hari tuh seperti itu gitu, kayak mendung, redup gitu ya. Kemudian matahari itu paling muncul siang lah, jam 12, jam 11, tapi itu juga munculnya malu-malu kayak matahari di balik awan gitu. Pulang ke rumah jam 3 sore tuh ya, jam pulang kan jam 5, jam 6 sore gitu. Jam 3 sore tuh udah gelap Mbak. Udah kayak jam 9 malam di kita.
Jadi buat kita yang berangkat dari negara tropis itu menghadapi cuaca ekstrim kayak gitu, awal-awal berasa ya depresi. Depresinya tuh nggak nyambung dengan emosi. Saya bahagia gitu. Secara kehidupan bahagia, kerjaan segala temen apa semua tuh bahagia, relationship bahagia. Tapi lihat cuaca kayak begitu, sama saya kayak rada depresi loh. Jadi itu yang challenge gitu ya untuk selalu oke, ngelihat luar kayak gini, oke saya berusaha lihat video atau apalah gitu yang cerah-cerah gitu. Itu satu, itu cuaca. Terus yang kedua bahasa, of course, karena saya nggak ngomong bahasa Jerman. Tapi di kantor memang settingnya internasional gitu. Kita semua ngomongnya bahasa Inggris. Nah, untungnya zaman sekarang kan teknologi canggih ya gitu. Jadi kalau dokumen gitu saya butuh lihat apa gitu ya pakai Google Lens gitu, langsung translate kan ke translate semua gitu. Nah, terus kalau nulis pun email biasa saya dua language gitu, bahasa Inggris sama bahasa Jerman, dan ada kayak Google Translate-nya khusus satu untuk bahasa-bahasa di benua Eropa gitu. Saya lupa namanya apa, saya pakai website itu gitu. Jadi kita diuntungkan hidup di era teknologi gitu. Saya nggak bisa bahasa Jerman, tapi setidaknya bahasa tulis saya bisa, baca dokumen saya bisa gitu kan. Terus yang ketiga, challenge lainnya itu adalah ya pas COVID itu Mbak. Jadi kalau di Indonesia itu kan tidak sampai lockdown ya. Pak Jokowi itu kan hanya menerapkan PPKM gitu. Tapi di Europe itu sampai lockdown total gitu. Kenapa? Karena populasi di Europe itu kan banyaknya senior, orang-orang sudah usia lanjut gitu. Dan waktu awal-awal kan COVID itu sangat membahayakan bagi orang-orang usia lanjut ini kan gitu. Jadi kita tuh total lockdown gitu. Tapi at the same time bos saya pada saat itu mengambil keputusan kita nggak bisa ikut lockdown nih, kita tetap harus ngantor, tapi memang kita mesti nurut sama peraturan dari pemerintah gitu. Jadi misalnya sehari harusnya ada 30 orang masuk kantor, ini nggak bisa, kita cuma boleh 5-6 orang gitu. Nah, jadi gimana caranya tetap perusahaan bekerja gitu, tapi dengan kita jaga-jaga shift segala macam gitulah gitu, karena at the same time mecat orang di Jerman itu susah gitu. Kita nggak bisa mecat orang sembarangan gitu. Jadi gimana caranya orang itu tetap bekerja sama kita, tapi jam kerjanya kita kurangi. Tapi gajinya kan berkurang gitu, pengeluaran perusahaan juga berkurang gitu. Tapi orang tetap kerja gitu, dia nggak sampai dipecat gitu. Karena itu yang challenge-nya pada saat yang pas COVID itu. Dan orang Jerman sendiri gitu ya, orang Jerman itu kan tipenya ngikutin SOP, Mbak. Manut gitu ya, kalau pemerintah bilang stay at home gitu. Tapi bos saya itu orang Turki sebenarnya, tapi sudah jadi warga negara Jerman, orang dagang, orang sales gitu ya. Jadi ya beliau tuh nggak mau tahu gitu, ya pokoknya gimana cara kamu cari karyawan yang mau kerja gitu, even though ini lagi disuruh lockdown sama pemerintah gitu. Dan pada saat itu saya bersyukur saya itu datang dari Indonesia. Nah, karena kita punya background-nya kan Asia gitu ya. Ya tetap beda lah gitu. Kita kalau sama hopeng sesama Asia gitu kan lebih hopeng gitu ya, lebih sobatan itu lebih gampang gitu. Jadi yang saya deketin waktu itu adalah kolega-kolega yang mix German Asian, mix Korea lah, mix Taiwan lah gitu, orang-orang Amerika, orang-orang Ceko, orang-orang dari Eropa Timur gitu. Karena mereka punya semangat kerjanya tuh lebih tinggi gitu kan. Mereka datang merantau ke Frankfurt gitu ya untuk bekerja gitu. Jadi mereka tipenya ya oke lah, kita harus kerja ya kerja gitu. Pemerintah bilang kita nggak boleh kerja, tapi gue masuk kerja dibayar kan? Iya, lu dibayar. Oke, kalau gitu gue kerja gitu. It's fine. Nah, gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa sebagai orang Indonesia pada saat itu gitu ya, challenge-nya itu adalah gimana ngakalin aturan pemerintah Jerman yang sedemikian ketatnya gitu. Tapi kita punya bos yang agak ngeyel gitu. Ya karena kita di Indonesia sudah biasa gitu ya dihadapkan dengan aturannya ngomong apa. Tapi customer ngomong apa, bos ngomong apa beda lagi gitu kan. Tapi harus jadi pokoknya gitu. Nah, mental itu terbawa gitu. Mental untuk kita kreatif, tapi at the same time juga kita tetap comply. Nah, itu yang membuat kayaknya kok jadi kreatifnya tuh ada aja gitu. Pokoknya jalan keluarnya tuh ada aja deh gitu. Gitu. Itu yang
yang sangat terasa gitu ya. Jadi challenge tapi kemudian berubah jadi satu yang saya jadi melihat oh ternyata bisa begini ya, oh ternyata bisa begitu ya gitu. Yang mungkin saya nggak akan menemukan hal itu kalau nggak dihadapkan pada tantangan seperti masa COVID itu gitu. Itu sih, Mbak. Ya. Jadi kembali lagi dalam menghadapi tantangan tetap selain kreatif berarti positive thinking juga ya, Mbak Uli. Yes, Mau betul sekali. secara cultural base sudah biasa apa ibaratnya kalau kita bekerja palu gada ya, apa yang bos mau Iya. bisa tetap harus follow sama regulasi. Ini dekat kita ada orang HR nih oleh Kak Diput, jadi saya ngomongnya harus agak sedikit. Cuman saya setuju bahwa biar dimanapun kita berada tetap kembali lagi memang seperti tadi weather tuh looks gloomy gitu ya karena lagi weather gitu. Cuman memang kembali lagi it's about mindset ya. Kalau memang kita tahu tanggung jawab kita di situ sebagai bekerja, mau apapun tantangannya ya kita berusaha mencari solusi yang harmonis kalau tadi mengutip. Oke, ada lagi Mbak Uli yang bisa di-sharekan? Kalau paling ini sih stay grounded ya. Maksudnya stay grounded in the sense gini, walaupun kita bekerja di luar negeri gitu, punya banyak teman gitu, ada pasangan juga gitu, tapi pasti at some point ada berasa sepi gitu, adalah merasa kesepian, terutama pas lagi winter autumn gitu kan gitu. Nah, pada saat merasa kesepian itu it's fine loh gitu untuk stay grounded dengan cara keep contact teman-teman yang di Indonesia gitu, keep kontak dengan keluarga yang di Indonesia atau yang di negara-negara lain gitu. Karena apa? Kan dunia berputar ya Mbak ya gitu. Jadi di Jerman lagi winter, tapi kan di Asia enggak gitu. Di negara lain musimnya lagi beda lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya tetap waras lah gitu ibaratnya pada saat yang merasa sepi, kemudian merasa jadi agak-agak depresi gini gitu ya. Dan ternyata memang ada loh penyakit depresi pada saat winter itu very common di Eropa sana gitu ya. Ya saya ngakalinnya dengan cara seperti itu gitu. Jadi lagi COVID tapi kan internet lancar gitu ya. Jadi ikut meditasi dari kelas di Indonesia, ikut webinar dari kelas di Indonesia gitu. Jadi itu kayak saya lagi ada di pusaran masalah gitu ibaratnya di kantor dengan tantangan seperti itu gitu, tapi kemudian saya ikut webinar di Indonesia gitu, suasana berbeda, teman-teman berbeda, energi berbeda gitu. Jadi itu yang bikin saya jadi fleksibel ya gitu. Jadi kayak oke, lagi dingin kita ke yang panas gitu. Di sini lagi panas kita ngadem dulu gitu. Jadi itu sih blessing in disguise-nya dengan COVID ya gitu. Ya, semua kan jadi aktif di internet ya gitu. Jadi it doesn't matter where you are gitu. Asal kitanya aktif bisa connect sama mana aja gitu. Jadi balik lagi gitu ke kita gitu. Mau fokus sama yang sedihnya, yang depresinya, atau kita mau fokus sama yang bisa have fun nih sama yang di Indonesia, bisa have fun nih sama yang di mana gitu. Gitu Mbak. Oke, menarik Mbak, menarik. Ini mungkin penjelasan dari Mbak Uli kurang lebih bisa mengkonklusikan angle kita sebagai wanita, terutama dalam era digitalisasi ini gitu ya. Memang selain kita juga dituntut harus bisa memainkan peran kita yang secara fundamental sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu ya, tetapi juga kita memiliki pastinya kita semua memiliki rasa ingin tetap aktualisasi apapun bagaimana caranya gitu ya, baik dalam bekerja di karir perkantoran kah, atau itu sebagai profesional kah, atau itu juga misalnya sebagai wira swasta. Dan seperti tadi yang Mbak Ririn sampaikan, gimana caranya saat kita juggling all the balls gitu ya di tangan kita tetap masih bisa ingat ke kebutuhan diri kita sendiri, menjaga mental kita, menjaga self care, memberikan self care untuk diri kita sendiri. Terus sepertinya tadi yang aktivitas Mbak Uli sebutkan, meditasi itu juga bagian dari self care. Dan kebetulan juga di Lerem sebentar lagi mungkin kita juga akan keluarkan beberapa kelas-kelas yang relate juga dengan bagian untuk keheningan diri, keheningan batin, meditasi. Jadi ini sebenarnya semua
ini yang teman-teman sampaikan menggambarkan juga servis-servis yang Lerem bisa tawarkan, semua rasa yang teman-teman rasakan, pengalaman yang tadi teman-teman sebutkan, dan semoga juga bisa membantu banyak para sahabat Lerem yang malam ini juga menyaksikan podcast kita ini. Oke. Saya mungkin akan closing untuk malam ini. Jadi saya hanya bisa melihat bahwa betapa kita sebagai perempuan itu perannya cukup banyak. Tapi kembali lagi kita masing-masing punya jati diri kita, gitu ya. Dan kita selalu berusaha bisa mencari bagaimana sih caranya kita membalancekan, bisa membuat semua aktivitas yang kita pegang itu tetap bisa berjalan dengan harmonis. Cuman tetap ada kalanya kita juga sebagai manusia, sebagai wanita terutama, ada kalanya kita dihinggapi rasa overwhelm. Kalau tadi Mbak Ririn bilang ada rasa insecure gitu ya. Mungkin karena di poin tertentu kita merasa tugas dan tanggung jawab yang kita pegang terlalu berlebihan gitu kan. Jadi memang saat kita merasakan itu, sebenarnya saya juga ingin mengajak para sahabat Lerem dan juga teman-teman fasilitator sendiri. Di sini kan kita semua memiliki fungsi yang berbeda-beda nih teman-teman ya. Mungkin kita juga bisa saling sharing juga, dan juga gimana sih caranya kita sendiri sebagai fasilitator dan kita juga bisa mengajak teman-teman atau sahabat Lerem bisa mengeluarkan best version of ourselves gitu. Apa sih potensi diri kita yang selama ini mungkin kita sudah tahu, cuman kita nggak berani, atau kita belum sadar malah sebenarnya kita memiliki beberapa atribut positif di diri kita sendiri. Mungkin kurang lebih itu teman-teman yang saya bisa wrap up dari opini dan insight teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak coach, kakak-kakak instruktur, dan juga Mbak Uli sebagai financial educator. Saya cukup terinspirasi bekerja di negara Eropa lagi winter. Saya merasakan juga jadi tidak enak, apalagi jauh dari lalap, jauh dari soto ayam. Makanan di sana juga hambar. Tadi nggak diomongin makanan ya, itu rasanya juga luar biasa hambarnya. Dan ini juga mungkin mengakhiri untuk perbincangan kita malam ini, teman-teman. Akhir kata saya juga ingin mengajak para sahabat Lerem untuk untuk bisa lebih berkenalan lebih lanjut dengan Lerem. Silakan mengunjungi website kita lerep.net, follow Instagram kami sahabat_lerem, dan juga subscribe YouTube. Jadi memang kita banyak akan memberikan di website kita akan banyak artikel-artikel seperti Kak Divu sudah menuliskan artikel, kemudian juga ada beberapa kelas-kelas dari kita sendiri dan juga mungkin bisa lebih berkenalan lebih lanjut. Dan jika dirasa ada kebutuhan, monggo silakan klik booking appointment dengan para fasilitator yang ada. Again teman-teman, thank you untuk sharingnya, thank you untuk waktunya. Saya akan menyudahkan dulu untuk perbincangan kita malam ini. Sekali lagi thank you, tetap Lerem dan selamat istirahat. Thank you teman-teman.